Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, brother semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukur ala ni'amih. Pada kesempatan kali ini, sahabat semuanya mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan dari eh, video yang sebelumnya, yaitu mengenai software quality assurance ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru gabung, yang baru lihat video ini, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe ya tentunya. Oke, kita langsung saja pada modul 1 ya. Bagi teman-teman yang belum melihat kurikulum konten saya yang akan kita bahas di dalam belajar quality assurance, itu bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya ya. Oke. Dalam kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan, yaitu pembelajaran di modul 1, di mana terdapat beberapa materi ya, diantaranya yaitu definisi dan konsep dasar quality assurance, kemudian pentingnya quality assurance, dan juga tujuan utama dari quality assurance serta prinsip-prinsip quality assurance gitu ya. Nah, untuk dalam modul 1 ini insya Allah saya akan buatkan beberapa video juga. Yang penting teman-teman itu bisa dapat memahami, bisa mengikuti pembelajaran apa yang saya sampaikan. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang memang tidak tepat atau misalkan ada yang salah dari saya, itu mohon untuk dimaklumi ya. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang kesempatan kali ini tuh kita bahas definisi dan konsep dasar quality assurance gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk. Kita buka Excalidraw, di mana saya akan menggunakan Excalidraw untuk menyampaikan materi-materi yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk ke Excalidraw. Nah, ini ada kurikulum yang pada video pertama kita buat ya. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Insya Allah kedepannya kita akan belajar sampai tuntas ya mengenai belajar quality assurance gitu ya teman-teman. Nah, untuk pada kali ini yaitu definisi dan konsep dasar terlebih dahulu ya. Jadi pengertian dari quality assurance gitu ya teman-teman. Nah, mungkin menurut saya gitu, quality assurance secara ininya ya, secara kasarnya. Jadi orang yang bertugas dalam profesi quality assurance itu mencari kesalahan orang lain gitu ya. Nah, yaitu secara kasarnya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, diantaranya apa itu mencari kesalahan orang lain? Nah, diantaranya bagi para developer atau pengembang itu pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, kita cari jarum-jarum di dalam jerami itu. Nah, itu tugas dan pengertian secara kasar dari quality assurance gitu. Mencari bugs, mencari error, mencari itu. Nah, itu suatu apa ya, tugas juga dari seorang quality assurance. Nah, namun secara secara mutunya atau bakunya quality assurance itu ya diambil dari apa ya, quality-nya dulu. Quality itu merupakan suatu, bentar, ini ya, QA. Jadi untuk QA sendiri itu merupakan suatu apa ya, menjamin kualitas diantaranya, menjamin kualitas produk yang akan dirilis atau misalkan yang sedang kita jalankan, untuk memastikan bahwa produk itu tidak ada
error ataupun tidak ada bugs gitu, sehingga manajemen kualitas suatu produk itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk lebih singkatnya, menjamin kualitas produk untuk mencapai ketentuan yang diharapkan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, adapun untuk pengertian yang lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa searching yang lebih detail gitu ya. Namun secara garis besar, jadi seorang QA atau profesi seorang QA itu untuk menjamin kualitas produk. Nah, diantaranya misalkan software quality assurance itu ya berbasis IT gitu ya, udah pasti di depannya memakai software. Nah, itu akan menjamin kualitas terhadap suatu aplikasi yang perusahaan kita buat. Nah, seperti itu. Di antaranya harus jauh dari bugs, menjamin kualitas agar tidak ada error-error yang memang tidak diharapkan gitu ya. Nah, mungkin tadi itu untuk sebagai definisi garis besarnya ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya konsep dasar ya, mengenai konsep dasar sebagai quality assurance gitu ya. Ini konsep dasar untuk menjadi seorang quality aku pakai K ya, sorry. Nah, quality assurance yaitu diantaranya satu ya, ini satu, harus memahami flow pada aplikasi yang akan dites. Nah, mungkin ini ya yang saya rasakan sebagai konsep dasar untuk menjadi seorang quality assurance, yaitu teman-teman harus memahami flow pada aplikasi yang akan dites. Nah, misalkan di dalam suatu perusahaan itu menciptakan suatu produk, diantaranya aplikasi gitu ya. Nah, teman-teman itu harus memahami flow pada aplikasi yang akan dites. Itu tugas seorang quality assurance. Nah, dan ini menjadi salah satu poin yang saya rangkum untuk menjadi seorang quality assurance. Nah, namun teman-teman bagi yang memang bukan jurusan IT atau misalkan di bidang information technology gitu. Nah, ini teman-teman pasti masuk juga gitu untuk menjadi seorang quality assurance. Karena apa? Di dalam suatu perusahaan, sebelum kita membuat suatu aplikasi itu pasti ada yang disebut dengan FSD. Nah, jadi teman-teman untuk flow ini sendiri jadi bisa dipelajari nanti gitu ya. Nah, apa itu FSD? Jadi FSD ini Functional Specification Document. Jadi untuk lebih ininya berisi tentang sebuah dokumen yang berisi tentang spesifikasi aplikasi ya, spesifikasi aplikasi yang harus berjalan dengan fungsinya. Nah, jadi ini teman-teman ya untuk yang disebut dengan FSD. Nah, kita rapikan ya teman-teman. Oke. Nah, ini konsep dasar poin utama teman-teman untuk menjadi seorang quality assurance itu harus memahami flow pada aplikasi yang akan dites. Nah, diantaranya untuk memahami flow aplikasi yang akan dites itu terdapat di dalam FSD gitu ya teman-teman.
yaitu sebuah dokumen yang berisi tentang spesifikasi aplikasi yang harus berjalan dengan fungsinya. Nah, itu. Kemudian bisa juga dibantu dengan mockup nanti ya, teman-teman bisa melihat desain yang udah dibuatkan oleh misalkan dari tim desainer UI UX-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat alur aplikasinya itu seperti apa, itu bisa menjadi acuan teman-teman dalam memahami flow pada aplikasi yang akan dites gitu. Nah, adapun untuk poin yang kedua diantaranya konsep dasar dalam untuk menjadi seorang quality assurance itu yang kedua harus membuat test case ya. Nah, jadi ini untuk dalam bahasa IT-nya yaitu membuat suatu test case ya, atau secara umumnya membuat tes skenario. Nah, jadi untuk skenario ini seperti apa? Nah, jadi teman-teman sebelum kita melakukan tes secara objektif dan secara keseluruhan, jadi teman-teman harus mempersiapkan test case-nya dulu. Nah, seperti apa test case-nya itu diantaranya nih, saya nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya untuk bagaimana cara membuat skenario atau test script gitu ya teman-teman. Nah, diantaranya yaitu untuk poin yang kedua itu membuat suatu alur pengujian, di mana yang pertama misalkan kita contohkan untuk fitur login. Nah, teman-teman, dalam fitur login ini harus membuat suatu tes, diantaranya ada test case negatif dan test case positif, ataupun juga yang ada nanti test case abnormal gitu ya teman-teman. Nah, misalkan untuk test case negatif, alurnya misalkan teman-teman step pertama yaitu user harus melakukan atau harus memasukkan username ya. Kemudian step yang kedua user harus input atau memasukkan password. Nah, selanjutnya step yang ketiga diantaranya klik tombol login. Nah, itu merupakan test case yang dibuat secara step by step. Nah, untuk result dan ekspektasi, nah nanti ini menyambung terhadap ekspektasi yang diharapkan gitu, sesuai dengan FSD, sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan gitu ya teman-teman. Nah, misalkan ketika teman-teman test case untuk memasukkan ini itu berhasil atau tidak gitu. Nah, untuk memasukkan password berhasil atau tidak, dan untuk ekspektasi ketika user mengklik login itu user berhasil melakukan login. Nah, misalkan seperti itu dan menampilkan halaman beranda atau seperti apa. Nah, itu teman-teman untuk konsep dasar menjadi seorang quality assurance yang saya rasakan dan yang saya rangkum dalam beberapa poin ini. Nah, ini bisa disimpulkan untuk seperti itu ya. Oke, lanjut untuk yang poin ketiga ini ya. Jadi untuk konsep dasar sebagai apa ya, menjadi seorang quality assurance itu diantaranya harus bisa membuat report. Nah, yang dimaksud dengan report ini itu apa gitu. Nah, report yang dimaksud di sini itu nanti teman-teman setelah melakukan membuat test case, kemudian menguji aplikasi, dan nah itu teman-teman harus mengcompile dalam suatu report. Nah, apakah itu test case positifnya berhasil, pas, atau misalkan ada error atau file gitu teman-teman ya. Nah, itu harus teman-teman kumpulkan biar untuk menjadi dokumentasi kita bahwa aplikasi nanti yang akan dinaikkan ke production atau misalkan dinaikkan ke Play Store ya, dirilis intinya itu udah sesuai dengan ketentuan manajemen kualitasnya, dan untuk meningkatkan tidak adanya bugs, meningkatkan kualitas, dan intinya untuk lebih nyaman terhadap user gitu ya nanti. Nah,
Itu konsep-konsep dasar yang saya simpulkan dalam suatu menjadi seorang quality assurance gitu ya, yang harus teman-teman pelajari gitu. Nah, mungkin untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa ini ya. Ini modul pertama ya, kita kasih judul definisi QE dan konsep dasar. Nah, jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bisa mempraktekannya, dan insya Allah pada video kedepannya kita akan belajar ya, tentunya mengenai seorang profesi quality assurance. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman, untuk mensupport channel ini ya teman-teman. Yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.